Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat yang indah di mana kita boleh berjumpa kembali bersama dengan Tuhan melalui peribadahan kita pada saat ini. Biarpun kita saat ini dalam suasana ibadah di rumah, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan yang belum memenuhi setiap kita saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan saat hari ini. Kita menaikkan satu pujian, kuduskan tempat ini Tuhan, kuduskan hati kami untuk kami boleh menyembah Tuhan. Karena setiap perkara dalam hidup kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Ibadah hari ini kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra,
Allah Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita semua. Amin. Mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi mengagungkan nama Tuhan. Kita boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian juga kasih Bapa dalam hidup kita. Kita mau naikkan satu pujian. Seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, sungguh besar kasih setiamu dalam hidupku Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
Amin, puji nama Tuhan. Setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah buat hidup kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai dan sejahtera dalam hidup kita. Yang mau percaya kepada Dia, mari kita mau seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Bila setiap hati kita diterangi dengan kebenaran firman Tuhan, dan setiap langkah hidup kita selalu diterangi dengan kebenarannya, sehingga hidup kita boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saat ini kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Bila setiap kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup kami diterangi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
Bapa di dalam surga, kami mau belajar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti akan keajaiban-keajaiban Taurat Tuhan. Dan berkatilah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal 16 ayat 15 sampai 19. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita adalah Petrus, batu yang hidup. Berbicara tentang batu sangatlah menarik, karena memang di sekitar kita ini banyak batu yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan juga harganya sangat mahal. Contohnya misalkan batu permata, batu berlian, intan, dan juga batu aki. Dan kita semua pasti ingin sekali memiliki benda-benda yang mahal itu. Namun meskipun demikian, benda-benda itu adalah benda yang mati. Meskipun dia punya nilai dan harga yang tinggi, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Menarik ketika kita membaca di dalam Alkitab bahwa orang percaya disebut juga sebagai batu-batu yang hidup. Secara khusus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita ini disebut sebagai batu-batu yang hidup? Karena memang kita ini memiliki nyawa, kita ini hidup, dan hidup kita adalah pemberian Tuhan Yesus. Jadi yang membuat kita menjadi batu-batu yang hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita mau berfungsi sebagai batu-batu yang hidup, kita harus memiliki pengenalan yang baik dan benar. Siapa Tuhan Yesus itu? Dalam Matius 16 ayat 15, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, menurutmu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Di ayat yang ke-16. Pengakuan iman Petrus ini adalah pengakuan iman yang bersifat pribadi. Dan pengakuan ini merupakan pemberian Allah kepada Petrus. Sehingga Petrus sungguh-sungguh bisa mengenal akan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamatnya, dan juga
Putra Allah yang hidup. Mendengar jawaban Petrus itu, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah." Di terjemahan aslinya diartikan, "Yang diberkati engkau Simon." Jadi Simon sungguh berbahagia dan diberkati oleh Tuhan karena Allah menyingkapkan sesuatu yang luar biasa kepadanya sehingga dia bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab bukan manusia yang menyatakan akan kebenaran itu kepada Simon, melainkan Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, karena pengenalan dan pengakuan iman Petrus yang benar akan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berjanji kepada Petrus di ayat yang ke-18 sampai 19. Adapun janji Tuhan Yesus yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan gerejanya, ayat 18a. Tuhan Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang atau batu yang besar ini, aku akan mendirikan jemaatku." Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa Yesus Kristus akan membangun gerejanya, akan membangun jemaatnya di atas dasar pengakuan iman Petrus dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di Efesus 2 ayat yang ke-20. Jadi Kristuslah dasar dan fondasi di mana gerejanya berdiri. 1 Korintus 3 ayat 11. Petrus dan semua orang percaya adalah batu-batu yang hidup yang dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan janji yang kedua adalah bahwa perlindungan Tuhan Yesus atas gerejanya. Ayat 18b. Tuhan Yesus berkata, "Dan alam maut," atau diterjemahkan di dalam bahasa aslinya, pintu-pintu dunia orang mati tidak akan sanggup menguasainya. Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga dan melindungi gerejanya sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, gereja Tuhan akan tetap berdiri. Sekalipun diperhadapkan dengan kematian dan penganiayaan, gereja Tuhan tidak akan pernah musnah dari muka bumi ini. Hal itu sudah terbukti di sepanjang sejarah, sejak berdirinya gereja Tuhan dan sampai saat ini. Kita bisa melihat dan menyaksikan tak kala gereja dipersulit, gereja semakin bertumbuh dan tetap bisa menjalankan tugas panggilannya di dunia ini. Janji yang ketiga adalah diberi kuasa untuk memimpin gereja Tuhan. Ayat 19a. Tuhan Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Tuhan Yesus memberikan kuasa penuh kepada Petrus untuk menjalankan tugasnya dalam memimpin dan menggembalakan umat Allah di dunia ini. Dengan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada Petrus, maka Petrus dapat menegur dosa serta melaksanakan disiplin gereja. Berdoa dengan efektif bagi terjadinya kehendak Allah di bumi ini.
mengikat kuasa-kuasa setan, serta membebaskan orang yang tertawan, memberitahukan kesalahan dosa, standar kebenaran Allah dan hukuman yang akan datang, memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Janji yang keempat adalah diberi wewenang untuk mengatur jemaat. Tuhan Yesus berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat yang ke-19. Istilah mengikat dan melepaskan terkait dengan wewenang para pemimpin gereja untuk mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam komunitas orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari Matius 16 ayat 15 sampai 19, yang menjadi perenungan bagi kita adalah yang pertama, pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah aku ini bagimu? Saat ini Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada saya maupun Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Siapa Yesus bagiku? Siapa Yesus bagimu? Apakah Yesus hanya sebatas pribadi yang ajaib dan luar biasa, yang melakukan banyak mukjizat di dalam kehidupan kita? Atau sebagai penjaga dan pelindung kita sehingga kita terhindar dari mara bahaya? Atau hanya sebatas sebagai sahabat di kala duka saja? Atau sebagai tempat mengadu akan segala pergumulan kehidupan kita? Kalau jawaban kita hanya sebatas itu saja, itu menunjukkan bahwa diri kita belum sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan Yesus. Diri kita belum sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita belum mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Kita belum mengalami akan kehadiran Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Padahal supaya kita bisa mengalami karya Tuhan Yesus yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita, maka pengenalan secara pribadi itu sesuatu yang wajib. Tanpa pengenalan kita akan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah merasakan akan lawatan dan jamahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maka kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan penuh keyakinan kita akan berkata seperti Petrus, Yesus bagiku adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita memiliki pengenalan dan juga pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat kita, dan Yesus adalah anak Allah yang hidup,
pada saat itulah kita akan datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Sang Batu Hidup itu. Dan kita akan mempersembahkan hidup kita kepadanya sebagai batu-batu yang hidup yang akan dipakai Allah untuk membangun gerejanya dan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah janji Tuhan Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kekristenan kita akan sangat kuat. Kehidupan rohani kita akan sangat kokoh dan tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pergumulan kehidupan. Tidak akan bisa dirobohkan oleh siapapun dan dengan cara apapun, termasuk alam maut sekalipun tidak bisa memusnahkan akan keyakinan kita. Tidak akan bisa memusnahkan akan gereja Tuhan dari muka bumi ini. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah berjanji, Dia akan senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kita, menyertai gerejanya sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga adalah sikap terhadap hamba Tuhan atau pemimpin rohani. Kita tahu bahwa pemimpin rohani atau hamba Tuhan adalah manusia biasa. Dan manusia biasa ini dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi pelayannya. Dipanggil oleh Tuhan secara khusus menjadi hambanya. Karena itu kita harus menghormati, kita harus menghargai, kita harus mengasihi para pemimpin rohani dan juga para hamba Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada para hamba Tuhan untuk memimpin jemaatnya dan wewenang untuk mengatur jemaatnya. Karena itu Rasul Paulus dengan tegas memberikan nasihat kepada seluruh jemaat dengan berkata, "Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka." 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13a. Dan juga dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13 ayat 17a. Bapak, Ibu, dan Saudara, hamba Tuhan atau pemimpin rohani menjadi sorotan yang sangat mudah dilihat, ibarat ikan di dalam akuarium. Dan hamba Tuhan atau pemimpin rohani merupakan pribadi yang sangat asik untuk diobrolkan. Banyak hal yang bisa diperbincangkan terkait dengan hamba Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mulai melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan sembarangan mengata-ngatai hamba Tuhan. Karena ketika kita mengata-ngatai para hamba Tuhan, kita memandang rendah para hamba Tuhan dan melecehkan para hamba Tuhan, maka dipastikan kita akan menerima akibatnya.
Sebuah contoh yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama adalah tentang Miriam, di mana waktu itu Miriam mengata-ngatai Musa. Padahal Musa adalah pemimpin rohani bangsa Israel. Dan hal itu dipandang Tuhan sesuatu yang tidak benar. Tindakan Miriam tidak berkenan di hati Tuhan. Maka Tuhan menghukum Miriam. Miriam kena kusta. Bisa dibaca di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Jadi biar bagaimanapun seorang hamba Tuhan sudah diberikan otoritas oleh Tuhan sendiri. Dan dia melakukan apa yang menjadi panggilannya. Karena itu Tuhan berkata supaya para pemimpin rohani harus dihormati, harus dikasihi, dan jangan sekali-kali mengata-ngatai mereka, jangan sekali-kali memandang rendah dan melecehkan para pelayan Tuhan. Kalau tidak, kita sendiri akan menerima akibatnya. Dan yang keempat adalah jadilah batu-batu yang hidup. Saat ini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi batu-batu yang hidup atau sebaliknya? Tuhan Yesus memanggil setiap orang percaya untuk menjadi batu-batu yang hidup, menjadi pribadi yang bisa berguna dan melakukan apa yang menjadi panggilannya lewat segala talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi batu-batu yang hidup, maka langkah awal adalah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh punya pengenalan secara pribadi akan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita akan datang kepada Sang Penjuru atau Sang Batu Penjuru, yaitu Yesus Kristus. Kita akan mempersembahkan hidup kita dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Kita akan mau dipakai Tuhan Yesus menjadi alatnya untuk membangun tubuh Kristus dan juga untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah dengan sungguh-sungguh saat ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat pribadi kita. Dan mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan dan terus meminta pertolongan dan bimbingannya di dalam kita melewati akan perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan. Kita harus percaya dan yakin bersama Tuhan Yesus, Sang gunung batu perlindungan yang teguh, kita akan bisa menjadi batu-batu yang hidup dan menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan shalom di muka bumi ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan diri kami kepadamu. Biarlah kami menjadi batu-batu yang hidup, yang boleh berguna dan dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mampukan kami supaya kami boleh berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki lewat seluruh talenta yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti di dalam menguraikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memandangkan firman itu, sehingga firman-Mu
menjadi rema yang hidup bagi setiap diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan dalam hidup kita. Kita diberkati oleh Tuhan pada saat ini dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita mau terus boleh hidup di dalam terang-terang kasih Tuhan. Janji Tuhan Yesus iya dan amin buat kita. Dan kita mau terus menjadi batu-batu yang hidup, menjadi saksi untuk Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian sebagai pujian tanggapan firman Tuhan dan pujian persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dengan satu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu dan ku ada karena kasih-Mu. Yesus Kristus Allah kami yang hidup, dan mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih, anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan.
kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami boleh mengucap syukur Tuhan, Engkau beri kesempatan buat kami, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan melalui harta kami. Ampuni Tuhan jika setiap persembahan kami belum berkenan di hadapan Engkau. Dan kami mau belajar Tuhan, memberi yang terbaik dengan penuh sukacita untuk pekerjaan Tuhan, di ladang Tuhan, di GKMI Mojosongo ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami persembahkan Tuhan persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk saat ini. Bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat Bapa, kesedihan terjadi saat ini. Karena virus corona Tuhan yang melanda bangsa kami. Oh Tuhan Yesus, kami berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memilih bangsa kami Tuhan. Lihatlah bangsa kami Tuhan, dengan belas kasih-Mu Bapa. Bila Tuhan, virus corona ini segera berlalu dari bangsa kami. Tolong Yesus, Engkau akan jagai bangsa kami Tuhan. Engkau lawat bangsa kami saat ini Bapa. Sehingga bangsa kami boleh terbebas dari virus corona ini Tuhan. Sehingga pemulihan boleh terjadi Tuhan. Anak-anak Tuhan, semuanya Tuhan, boleh diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan Bapa. Tolong Tuhan Yesus, yang boleh ambil bagian untuk menyelamatkan jiwa Tuhan yang sedang sakit di rumah sakit. Tolong Bapa, Engkau berikan mereka kekuatan. Engkau berikan mereka Tuhan kasih yang daripada Engkau Bapa. Sehingga dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, mereka boleh merawat dengan penuh cinta kasih. Sehingga Bapa, setiap pasien-pasien yang dirawat beroleh kasih, beroleh sukacita. Sehingga mereka cepat sembuh dari sakit ini Tuhan. Sehingga mereka boleh bersukacita. Tuhan sudah menyembuhkan melalui perawatan dokter, perawat yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah Tuhan untuk bangsa kami ini. Karena Tuhan akan terus melawat bangsa kami, Tuhan terus akan menjaga bangsa kami Tuhan. Sehingga saat ini bangsa kami boleh terbebas dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan para pemimpin bangsa kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Itu untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ini. Dan kami berdoa terkhusus untuk kota Solo ini Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan. Sehingga Bapa, bila virus corona berlalu dari kota Solo ini, semuanya sehat Tuhan. Rakyat Solo sehat. Tolong Yesus, tolong Bapa. Karena kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada di kota Solo. Lawatan Tuhan ada di kota Solo ini Bapa. Sehingga kota Solo menjadi kota kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Melalui sakit penyakit ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan Bapa. Sehingga Tuhan, banyak jiwa yang boleh mengenal kasih Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila anak-anak Tuhan boleh bersaksi bagaimana Tuhan boleh melawat anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kota Solo ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan, majelis yang ada. Kami berdoa Bapa. Kami berdoa terkhusus Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Naum Sudarsono, Ibu Rotua Tuhan. Tolong Bapa, berikan hikmat yang daripada Engkau Bapa, sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh menggembalakan jemaat-Mu di GKMI Surakarta ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh tanggung jawab Tuhan di hadapan Engkau. Sehingga Tuhan setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan belum menjadi berkat. Dan jemaat Tuhan semakin dikenalkan Kristus lebih dalam lagi. Jemaat Tuhan semakin dikuatkan iman melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan terus jagai kesehatan mereka. Engkau terus jagai keluarga mereka. Dan cukupkan akan keperluan kebutuhan kehidupan mereka. Sehingga Tuhan mereka terus mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk majelis yang ada. Tolong Bapa, biarlah setiap majelis bekerja sama, bergandengan tangan untuk memajukan GKMI ini Bapa. Biarlah GKMI boleh hadir membawa damai. GKMI hadir menjadi berkat Bapa, baik bagi jemaat Tuhan maupun lingkungan di sekitar kami GKMI ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan majelis yang ada ke dalam tangan Tuhan. Bila hikmat yang daripada Tuhan turun atas anak-anak Tuhan yang boleh menjadi majelis ini Bapa, sehingga setiap tugas pelayanan mereka boleh membawa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap pengurus komisi-komisi yang ada, Engkau juga akan memberkati. Bila mereka juga bergandengan tangan memajukan setiap komisi yang ada,
Bilah nama Tuhan semakin dipermuliakan dan jemaat Tuhan melalui komisi iman mereka semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami saat ini yang sedang belajar di rumah Tuhan. Bila mereka belum memiliki hati yang penuh tanggung jawab Tuhan, ini bukan liburan sekolah Tuhan, tetapi ini saatnya mereka belajar bertanggung jawab, untuk mereka belajar sendiri, belajar mandiri Tuhan. Tolong Bapa, berikan mereka hati yang terus takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh belajar dengan penuh tanggung jawab. Setiap soal-soal yang diberikan, setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru boleh mereka kerjakan dengan baik. Dan Engkau pun menuntun mereka, urapan Tuhan turun atas anak-anak-Mu ini, anak-anak kami ini Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan belajar dengan baik. Nilai-nilai yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat mereka yang penuh tanggung jawab kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jagai anak-anak kami ini Tuhan, jagai kesehatan anak-anak kami ini Bapa, sehingga mereka Tuhan boleh sehat, kuat untuk terus semangat belajar, boleh menjadi anak yang penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang hamil saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Desi, kami juga berdoa untuk Mbak Vera Tuhan. Tolong Bapa, Engkau sudah mempercayakan anugerah-Mu bagi mereka janin yang sehat Tuhan. Tolong Bapa, bila janin ini boleh tumbuh sehat dalam kandungan mereka, janin ini boleh tumbuh kuat kandungan mereka, tumbuh sehat sempurna Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, semua ciptaan-Mu itu indah dan sempurna. Dan bila Tuhan pada saatnya nanti anak ini boleh lahir dengan sehat, lahir dengan selamat, ibunya pun boleh sehat dan selamat, sehingga Bapa, kebahagiaan keluarga ini sungguh memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah menganugerahkan putra-putri yang terbaik yang sudah mereka rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau cukupkan akan keperluan kehidupan mereka, dan Engkau pun akan menjagai keluarga ini belum menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di Mojosongo ini. Tolong Tuhan, lawat mereka satu persatu Tuhan. Setiap mereka yang sedang dalam pergumulan ekonomi mereka Tuhan sedang berkekurangan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang empunya semuanya Tuhan. Engkau Allah yang maha kaya Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu atas mereka yang memerlukan. Biarlah mereka boleh menerima kepenuhan atas kehidupan mereka. Semua keperluan kehidupan mereka Tuhan cukupkan melalui donatur yang ada, melalui pekerjaan yang mereka miliki. Semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan ekonomi jemaat Tuhan di Mojosongo ini boleh terus diberkati oleh Tuhan. Dan apabila mereka Tuhan bergumul dengan kesehatan mereka, Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan akan menyatakan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka alami. Sehingga Bapa, mereka boleh terbebas dari segala sakit penyakit, karena bilur-bilur Tuhan sudah membebaskan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang merindukan pekerjaan. Engkau pun akan menyediakan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Karena kami tahu Tuhan, saat ini saat yang sulit, yang bekerja diberhentikan dalam pekerjaannya. Tolong Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau akan sediakan Tuhan berkat-Mu atas mereka, sehingga Bapa mereka tidak bersedih hati, tetapi mereka bersuka cita Tuhan. Tuhan akan bukakan ladang pekerjaan buat mereka yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terus ada bagi jemaat kami di Mojosongo ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seutuhnya jemaat Tuhan di Mojosongo dalam penyertaan dan perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pergumulan gereja kami Tuhan, untuk membangun tempat-tempat untuk mendidik anak-anak kami Tuhan. Tolong Bapa, Engkau akan sediakan Bapa setiap yang kami perlukan. Dana yang diperlukan Tuhan cukupkan Bapa. Kalau saat ini Tuhan di depan gereja kami Tuhan sudah tersedia untuk kayu-kayu Tuhan, tolong Bapa, Engkau akan memberkati Bapa. Engkau akan kirimkan pembeli yang terbaik Tuhan, sehingga Bapa kayu ini boleh terbeli, dan dana yang kami perlukan pun Tuhan akan cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan, ini iman percaya kami Tuhan, Engkau akan mencukupkan dan Engkau akan melebihkan Tuhan, berlimpah Tuhan, sehingga pergumulan kami untuk membangun tempat-tempat pembinaan anak-anak dan pastori ini boleh berjalan dengan baik dan boleh terwujud sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami taruh setiap rancangan kami dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan Yesus. Dan doa kami ini Tuhan,
Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian yang mengatakan, besarkan nama Tuhan. Bila setiap dalam langkah kehidupan kita membesarkan nama Tuhan, karena puji nama Tuhan, kita Allah yang hidup. Dengan penuh sukacita kita pujikan, besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia, karena kemurahannya besar buat kita yang tak terkira. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sebagai jemaat Minonet, mari kita mau kita mau mengucapkan komitmen pemuritan bersama. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kebaktian kita sudah selesai dan sekarang arahkanlah hati Bapak, Ibu, Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan menggenangi hidup saudara supaya saudara mampu menjadi pembawa kabar baik bagi dunia yang kelam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.